Oke, kita mungkin bisa perkenalan diri dulu sebelum kita memulai materi kita di hari ini ya. Jadi perkenalkan, saya Zulkifli Said ya selaku trainer pada pelatihan ini. Jadi saya seorang dosen juga beberapa instruktur di beberapa lembaga pelatihan. Jadi saya mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta ya yang ada di Kota Kendari di STIMIK Catur Sakti Kendari. Dan saya juga mengajar di Siber Muhammadiyah Yogyakarta ya. Kemudian sampingan saya mengajar, saya juga sebagai seorang sysadmin dan software engineering di perusahaan ya. Jadi itu mungkin perkenalan singkat saja kita untuk materi apa untuk perkenalan diri. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke materinya ya. Eh, ah, Sebentar ya ini. Oke, bisa dilihat screen-nya ya. Bisa dilihat screen-nya. Jadi apa namanya? Ketika kita belajar cyber security itu kita tidak lepas dari ketiga hal ini ya. Jadi ada yang namanya CIA triad ya. Ketika kita mempelajari terkait cyber security, kita tidak akan lepas dari yang namanya CIA triad ya. Jadi CIA triad itu artinya confidentiality ya, atau yang kita sebut dengan kerahasiaan, kemudian ada integrity ya, atau integritas suatu data, dan yang terakhir itu ada availability ya. Jadi ketika Anda bekerja sebagai seorang cyber security ya, baik dari sisi pentest maupun defensifnya ya, itu Anda akan mengelola ketiga hal ini ya. Jadi yang pertama itu kerahasiaan. Jadi sistem yang kita bangun itu harus bisa menjaga kerahasiaan dari pengguna kan. Bagaimana kita bisa menjamin kerahasiaan dari pengguna? Karena dengan memastikan bahwa kerahasiaan daripada pengguna ini bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa dipastikan sistem yang kita kelola, yang kita bangun itu secure gitu, aman gitu kan. Karena kan banyak kejadian ini ya, apa namanya, kejadian data breach ya, kebocoran data ya. Jadi ada beberapa layanan pemerintah itu yang sempat bocor dan datanya diperjualbelikan gitu kan. Artinya kerahasiaan dari data itu sudah dipertanyakan gitu karena dari sisi confidentiality-nya itu eh, lemah gitu atau bisa ditembus gitu. Jadi ini kita berbicara dari sisi kerahasiaan ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan integrity ya, atau integritas itu. Jadi sistem kita itu harus bisa menjaga daripada integritas informasi, integritas data. Misalkan kalau kita ngirim data A, jadi yang seharusnya diterima oleh si penerima itu datanya A gitu. Jadi tidak bisa kita ngirim A, terus sama si B itu dia terima lain gitu, bukan A tapi mungkin B atau C. Nah, artinya integritas informasi itu dipertanyakan gitu karena mengapa demikian gitu kan? Artinya bisa saja ada upaya merubah data yang ditransmisikan melalui suatu jaringan gitu. Misalkan si pengirim ngirim A, kemudian ada hacker di situ yang mengintercept suatu paket, kemudian dia merubah itu isi informasinya. Sehingga tadinya isi informasinya itu A, dirubah sama si attacker jadi B gitu. Dan yang selanjutnya diterima oleh si receiver, si penerima itu nilainya B gitu. Artinya data itu dirubah itu ketika data itu ditransmisikan, ada seorang attacker yang merubah daripada isi informasi tersebut. Jadi itu kita pertanyakan gitu dari sisi integritasnya. Kalau seperti itu, kalau ada data yang disimpan atau dikirim, kemudian data itu mengalami perubahan gitu.
mengalami perubahan, ada yang merubah dari isi data tersebut gitu. Artinya